Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Opung Regar. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad. Dan ini teman saya dari SMP, ya kan? SMP. Tepatnya di MTS Pondok Pesantren Al Khair. Alamat di Menanti, Hutan Raja Tinggi. Pertama kita perkenalkan dulu nama beliau, Muhammad Arifin Tanjung SH. SH kawan-kawan. Sarjana hantu ya. Sarjana hukum lah, sarjana hantu. Jangan iya. rusak gelar. Soalnya banyak itu mahasiswa yang melenceng-lencengkan gelar ya kan. Itu contoh sebagian, ada itu SH sebagian. sarjana alam gaib, ada SH sarjana hantu. Ya kan? Janganlah. Oh, tidak. SH sarjana hukum. Beliau dulu berstudi di Sunan Gunung Jati, Bandung. Tepatnya. Ya, tepatnya. Teman saya ini juga saya kenalkan ya, namanya itu Ahmad Rizky Ya. Sregar ya. Dia ini juga tadi udah disampaikan ya sama kawan kita, Ahmad Rizky ini satu sekolah gitu ya. Iya, betul. Kalau dia katanya MTS, sebenarnya MTS-nya swasta gitu ya. Iya, swasta. Kawan-kawan bukan negeri. MTS kita swasta. Dan dibilang pun pesantrennya itu nggak terlalu, maksudnya ke apa namanya? Ke Salafi gitu ya. Lebih ke kepada agak ke modern, ya. Iya, betul. Dan saya dengan kawan saya ini dulu di MTS sama dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, satu perjuangan gitu ya. Iya, betul. Senang, bahagia sama-sama dirasakan gitu ya. Iya, betul. Tapi kemudian ini kawan saya ini saya juga heran gitu, nggak nyambung gitu alihnya di sekolah yang serupa gitu. Tiba-tiba ya sebetulnya saya juga nggak di sekolah itu awalnya, tapi saya pindah dulu ke Manboter. Iya, tahu. Manboter, Pasir Penggarayan. Itu ada teman kita juga yang namanya Ahmad Habibi. Iya, Ahmad Habibi. Nah, kami ketemu di sana, cuman bedanya kalau dia ini teman kita Ahmad Habibi ini waktu di MTS kan agak bandel. Iya. Nah, saya itu kan agak kalem gitu. Iya. Kalemnya saya Bapak tahu lah ya, karena saya itu kan kecil. Kalem gitu ya kan. Soalnya sering tertindas gitu ya kan. Iya, betul. Akhirnya karena saya kecil sering tertindas, sering nangis gitu ya, sering ngadu juga ke orang tua. Iya. Saya bilang ke orang tua saya, pindah aja lah mah. Pindahnya ke Manboter aja. Taunya apa coba Pak yang terjadi? Iya, Saya malah jadi berandal. Hah? Nggak pernah masuk selama 2 bulan. Di Man. Ya, tapi lihat sekarang teman-teman. ya, Setelah lulus dari Sunan Gunung Jati Bandung, beliau sudah menjadi seorang advokat. ya begitulah, masih merintis menjadi seorang advokat gitu ya. Semoga menjadi orang besar. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Walaupun dulunya bandel, dari cerita beliau. Enggak. Kalau dulu sih sebetulnya bandelnya itu waktu aku itu kan pergi tamat dari MTS, Iya. pindah ke Manboter. Nah, di situ bandelnya tuh. Di mana itu? Di Manboter. Ya. Entahlah pengaruh teman atau lingkungan dan sebagainya, tiba-tiba karena orang tua saya tahu, kemudian saya ditarik lagi harus pulang ke pesantren. Saya nurut nih sama keinginan orang tua. Iya. Nah, setelah sampai pesantren, dan alhamdulillah juga bandel gitu ya, bukan baik. Cuma satu. Saya prinsip saya selama sekolah itu cuma satu pegangan saya. Mungkin ini menjadi pelajaran juga ya sama kawan-kawan. Ya. Saya itu selama kuliah prinsip saya itu walaupun bandel, seperti cabut, seperti merokok, seperti berantem misalnya ya kan, dan lain-lain. Tapi satu prinsip saya itu tidak mau melawan guru. Saya selalu hormat melawan guru. Selalu hormat sama guru ya. Selalu hormat dengan guru. Karena saya yakin dengan hormat ke guru itu pasti ikhlas. Ya, betul. Ikhlas memberikan ilmunya yang walaupun dia rasa itu tidak seberapa, tapi kayak kita dapatkan tidak seberapa, tapi itu berkah gitu. Ya, keikhlasannya itu. Iya, betul sekali. Alihnya kembali ke pesantren kan? Pesantren. Ya. Kita balik ke pesantren. Oke, Bapak bisa Bapak atau manggil apa nih? Ya bebas lah, Bapak. Secara kan Bapak seorang advokat ya kan? Iya. Enggak, saya juga manggil sama Bapak ya Bapak gitu ya kan. Oke. Ini bahasa pergaulan. Oke, bebas aja, santai aja, ngobrol santai aja ya kan? Iya. Jadi setelah tamat dari aliyah, Bapak bisa ceritakan nggak bagaimana perjalanan singkat pendidikan ya, perjalanan singkat pendidikan Bapak hingga sampai ke seberang ke Pulau Jawa, dari Sumatera ke Pulau Jawa gitu. Iya, banyak image yang dibangun oleh masyarakat kita gitu ya. Iya. Orang tua kita yang menyekolahkan anaknya di pesantren itu terbangun image-nya bahwasanya ini anak saya tidak akan bisa sekolah tinggi nih. Kenapa gitu? Ya, kenapa? Nah,
Karena orang tua kita melihat potensi anak kita ini terbatas hanya di hanya di apa namanya di segi pemahaman agama. Iya, Karena memang dia kan hanya kita dari belajar awalnya kan di lingkungan pesantren ya. ya. Nah, Tapi karena kenapa sebab bisa terjun ke universitas yang begitu nah terkenal? itu saya mau menceritakan begini. Ya. Hampir 80% Ya. setiap anak pesantren itu dicap sebagai orang yang tidak mampu melanjutkan jenjang pendidikan yang tinggi. Ke bagian umum. Iya, di bagian umum. Ah. Karena universitas ini kan dia lebih menonjolkan kepada keumumannya gitu Iya, kan, walaupun dia secara background katakanlah YIN atau UIN ya kan, Iya betul. yang ada apa namanya yang terikat dengan Islam-Islam, tapi tetap saya aja dulu Pak waktu masuk ke satu universitas saya itu ikut apa namanya jalur ujian yang dinamakan SBMPTN itu Pak. Oh iya. Ya, saya coba itu semua. Dan sebelum saya itu masuk coba itu SBMPTN, kemudian ada SMPTIN, Ya. PTKIN dan sebagainya itulah ya kan. Jadi berbagai jalur Nah, ya kan. saya itu Pak setelah tambah dari pesantren itu bukan langsung tes itu karena saya tahu ini image udah beredar kemana-mana. Ya. Kemudian saya juga terdoktrin dengan image itu. Saya kan anak pesantren, nggak akan mungkin ini sampai ke universitas tinggi gitu. Sehingga saya memutuskan bilang ke orang tua, "Mah, saya sekolah aja lah. Sekolah apa bimbingan belajar di Medan gitu. Nah, ya. Ngambil jurusan IPS gitu. Karena dulu saya Pak waktu pesantren, saya itu sangat pengen banget itu. Pengen banget di jurusan yang berbau-bau sosial gitu. Oh gitu. Nah, khususnya di hukum gitu Pak. Ah. Kemudian saya masuk ke bimbel itu beberapa bulan, 2 bulan kalau nggak salah saya. Tibalah waktunya untuk tes. Saya ikut SBMPTN. Nah, alhamdulillahnya saya lulus. Dan kalau Bapak tahu keajaibannya gitu menurut saya ya kan. Iya. Karena dulu saya punya prinsip gini juga Pak. Menurut saya orang berhasil itu bukan karena pintarnya. Bukan. Justru karena kemauannya. Ya. Karena mentalnya. Saya mau cerita nih Pak. Dulu waktu saya bimbingan belajar itu tidak terlalu bukan terlalu, memang saya bukan pintar gitu Pak. Banyak orang yang melebihi batas IQ saya gitu, di atas rata-rata gitu. Saya bisa diibaratkan itu di bawah rata-rata gitu Pak. Tapi saya itu punya satu keyakinan setiap saya pulang dari kelas dia kan Pak. Iya. Teman-teman saya itu banyak yang konsultasi itu ke guru-guru bimbel. Dia belajar mandiri lagi setelah dari kelas. Nah, saya memutuskan itu Pak. Saya juga ikut beberapa kali. Tapi saya lebih sering itu ke perpustakaan Pak. Oh. Di Gramedia, ada di Gramedia di Medan. Iya. Saya ke perpustakaan. Bukan saya cari modul untuk bimbelnya Pak. Saya masuk ke Gramedia itu, ke perpustakaan Medan itu. Masuk ke ruang yang buku motivasi nih Pak. Oh iya. Jadi saya baca itu buku. Karena kan kalau kita baca buku di dalam Gramedia kan gratis Pak. Iya. Kecuali kalau dibawa pulang kan Iya, bayar betul, ya. ya. Nah, kemudian saya baca lah itu beberapa buku motivasi. Saya tertarik salah satu buku motivasi yang judulnya itu Success Plus. Itu bukunya itu masih ada itu di rumah Pak. Iya. Nah, saya itu baca buku motivasi itu begini Pak. Ada satu cerita yang menceritakan dalam buku ini. Seorang yang gagap bicaranya Pak. Dia tentu itu kan Seorang gagap berbicara itu gagap. Nggak bisa sempurna gitu. Ya, Misalnya dia mau bilang aku mau melamar kerja. Aku mau melamar kerja. Katanya begitu ya kan Pak. Nah, ini kan kekurangan yang luar biasa kan Pak. Iya. Nah, dia tuh memberanikan diri melamar kerja ke satu kantor perusahaan untuk melamar diri sebagai salesman Pak. Bayangkan. Seorang sales. Padahal dia seorang yang gagu. Iya. Gitu. Ngomong terbata-bata gitu Pak. Iya. Dan dia lihat itu temannya waktu antri ya Pak. Orangnya sempurna. Ada yang sarjana ekonomi, ada yang sarjana pendidikan, ada yang sarjana komunikasi. Dan dia tidak punya background pendidikan. Punya kekurangan yang banyak lah gitu menurut dia. Akhirnya dia mencoba, dia tidak pantang mundur. Dia bilang ke bosnya yang menginterview, bukan bosnya ya, yang menginterview. Saya dengan ini gagap ya, tapi saya ini bahasa ininya. Saya ingin melamar kerja. Apakah perusahaan ini menerima saya? Apa kata orang yang menginterview? Oh maaf Pak, kami tidak bisa menerima orang gagap. Coba Bapak ke perusahaan sebelah itu buka lowongan kerja itu sama juga menjadi sales. Oh gitu ya. Kalau gitu saya pergi. Ini dengan
nada gagap ya Pak. Iya. Dia pergi ke sebelah perusahaan, dia interview juga ini Pak. Dia interview tapi dia bilang kayak gini Pak. Pak, saya mau kerja, tolong terima dengan saya. nada gagap. Iya dengan nada gagap Ya. ini Pak. Nah, kemudian bilang apa? Yang menginterview, apa Bapak bisa bekerja dengan keadaan Bapak yang ngomong terbata-bata? Beri saya satu kesempatan. Kalau saya tidak bisa menjual produk dari perusahaan kalian, maka saya siap untuk dikeluarkan saja. Dia bilang apa? Oh, karena Bapak si interviewnya bilang karena Bapak punya niat yang kuat, saya terima. Saya terima. Kemudian di hari kerja pertama, dia rekan-rekannya ini orang-orang berpendidikan lah ya Pak. Ya. Jualannya tahu apa Pak? Produknya buku. Sama dengan perusahaan yang pertama yang menolak dia, juga itu perusahaan buku yang memasarkan buku gitu. Bedanya perusahaan yang pertama tadi itu menulis buku bestseller, yang kedua ini baru mencetak buku pertama perdana. Nah di hari pertama kerja dia dikasih tanggung jawab 10 buku untuk bisa menjualkan semuanya. Sedangkan teman-teman yang lainnya Pak berapa? 50 buku. Karena dia ini orang yang tidak sempurna kan berbicaranya. Betul. Mereka berangkat sama-sama Pak, karyawan ini Pak, untuk menjual buku ini. Kemudian si orang gagu ini dia datang ke satu restoran, dia masuk, dia tawarkan di situ Pak. Dia duduk di samping orang yang lagi makan. Dia bilang begini, selamat pagi Pak, saya mau jual buku-buku ini, mau saya bacakan atau Bapak mau beli langsung? Iya. Ini agak yang lebih parah lagi nih Pak. Ini kalau saya kan nggak bisa ya kan. Terus dia bilang apa? Dia mikir yang orang yang tentu dia nggak mau dibacakan kan? Pasti dia mau beli langsung lah ya kan? Dia mikir, ini orang nawarkan buku apa nggak salah ya? Bahkan dia menawarkan untuk dibacakan. Iya, saya bacakan dari awal sampai akhir gitu katanya Pak. Ya justru orang nggak mau ya kan? Nggak mau sampai kapan? Sebenarnya memakan waktu untuk mendengarkannya aja pun kita kan udah agak gitu ya kan? Nah, kemudian orang yang makan ini karena dia mendengar tawaran si gagu itu seperti itu, dia bilang gini, maaf Pak, bukannya saya tidak mau Bapak menceritakan buku itu ke saya, tapi saya kira waktunya kurang. Karena ini orang juga karyawan, dia bekerja gitu. Maka paling berapa lama sih? Tadi kan masih 10 menit ya kan? Dia masih mau nunggu orang baca buku, nggak mungkin. Ya kan? Akhirnya dia bilang apa coba? Ya udah Pak, saya beli aja berapa buku? 80.000 aja Pak. Dia beli langsung cash ya Pak. Nah setiap orang yang ditawarkan selalu dia katakan seperti itu. Tahu Bapak yang bisa terjadi? Dalam waktu kurang dari sejam, dia udah pulang ke kantor Pak. Dia nyetor uang, dia bilang saya kekurangan buku yang untuk dijual. Luar biasa dengan keahlian juga. Dan ternyata teman-temannya yang tadi itu yang sudah dibekali skill, itu balik ke kantor itu dengan membawa buku yang tidak kurang dari 17. Artinya apa Pak? Hanya laku 3 Pak. Iya. Dia dalam sehari itu bisa menghabiskan di atas 50. Nah ini menurut saya ada sesuatu yang bisa kita tarik nih kawan-kawan ya. Bahwa kekurangan itu tidak melulu membatasi gerak kita, langkah kita, tapi bahkan kekurangan itu menjadi kelebihan kita gitu ya. Kelebihan kita, jalan kita untuk mendapatkan rezeki itu lebih luas lagi. Nah saya pun begitu Pak, ini terlalu panjang jadinya ya Pak. Saya pun begitu ketika saya baca buku Successful sini, saya bilang itu dalam Bapak masih dalam bimbel ya. di Medan. Nah itulah perjuangan awal saya di bimbel itu, dengan segudang motivasi. Satu, saya ingin ceritakan Pak kenapa saya bisa masuk ke kampus di Jawa. Ini berkaitan dengan buku tadi. Saya mau bercerita lagi nih ya tentang isi buku ini. Satu aja. Satu aja. Ini karena ini berkaitan dengan kenapa sih saya bisa ke Jawa gitu. Saya membaca salah satu tema di dalam buku itu yang bercerita tentang seorang mahasiswa, ya. Dia melakukan riset kutu, Pak. Riset kutu. Dia ambil kutu banyak, dimasukkan toples. Ditutup itu toples. Terus kutu yang baru diambil
Nah, seketika Kutu itu melompat-lompat. Kenapa melompat, Pak? Dia rela membenturkan badannya hanya untuk melarikan diri dari toples. Iya. Ya kan? Setiap detik. Akhirnya selama 3 hari itu Kutu baru dia merasa lelah. Ketiga harinya si peneliti dia buka tutup toples. Apa yang dilakukan Kutu? Dia tidak bergerak, Pak, karena dia sudah menyerah. Udah kelelahan ya. Udah menyerah. Iya. Padahal kalau seandainya dia berusaha sekali lagi, apa yang terjadi? Si Kutu pasti bisa Keluar. Artinya memang kesempatan berhasil itu biasanya di akhir, Pak. Cobaan benturan itu selalu ada. Iya. Nah, tinggal lagi kita sering mencoba itu 1, 2, 3, 4 sampai 100 kali mungkin. Udah mengalah, Pak. Padahal Allah gariskan rezeki gitu di 101-nya. Iya. Nah, saya coba Luar biasa ujian. ya, kawan. Saya coba ujian itu SBMPTN yang ajaibnya, Pak. Ya. Orang yang waktu tryout di bimbel saya itu dia rankingnya ranking 10, Pak. Di bimbel itu. Iya. Saya ranking berapa, Pak? Ranking 307 dari jumlah 317. 307 dari jumlah dari 317. Artinya saya itu memang 10 terbaik di akhir. Dari akhir. Luar biasa. Iya kan? Ya, terus Ya. Ketika saya masuk ke kelas, saya ingat di Immanuel itu. Ya. Di sekolah Immanuel. Ya. Saya masuk ke kelas ujian, saya tidak buka buku, Pak. Tapi semua orang saya lihat buka buku. Yang saya lakukan apa, Pak? Saya duduk di meja saya, karena saya sudah dapat meja saya. Saya tegakkan badan di kursi saya ambil pensil saya dan penggaris saya letakkan di meja. Pensil itu saya gini-gini kan, Pak. Saya goyang-goyang gini, contohnya gini. Kira-kira kenapa saya buat kayak gini, Pak? Apa kira-kira, Pak? Saya ingin menjatuhkan mental kawan-kawan saya, Pak. Oh, Caranya seperti iya. Oke. Otomatis mereka berpikiran, wah ini kawan yang duduk santai, dia bisa goyang-goyang pensil. Ini orang pintar ya. Bisa-bisa kalah gue. Dia Berarti berpikir cara gitu. juga tuh. Jadi dari awal dia sudah down untuk Iya. berfighting itu, Heeh. untuk apa namanya berlomba-lomba itu udah down di awal. Saya mendownkan satu kelas itu, Pak, dengan cara begitu. Terbukti, Pak. Terbukti itu. Dari sekian ribu kami yang mendaftar, nama saya termasuk di dalam kelulusan SBMPTN. Dan tentor-tentor saya itu bilang, Ya. good job. Luar Memang biasa, luar biasa. kan dengan cara Itu yang saya lakukan. apa? Goyang-goyang pulpen. Goyang pulpen. Dan saya tidak membuka buku sedikit pun. Bahkan buku saya tinggalkan. Iya, dengan cara menggoyang-goyang pulpen aja Saya bisa menjatuhkan Bisa semangat menjatuhkan satu kelas mental semua satu Iya, kelas. betul. Nah, ketika mereka jatuh mental, ya sudah, mereka tidak akan selamat. Iya, betul. Nah, begitu. Nah, itu saya modal mental dan modal yakin. Oke, baik. Sehingga saya luluslah saya di 2 universitas, Pak. Bukan 3, Oh. bukan 1. Karena SBMPTN itu Bukan ada 3. hanya di Win Gunung Jati. Bukan. Jadi Saya lulus itu di Pekanbaru dan di Bandung. apakah Saya ngambil 3. UGM, UGM? UIN, Bandung, dan UIN Sultan Syarif Qasim. Oh, yang UGM. Pekanbaru. Yang UGM saya nggak lulus, Oh, Fakultas Hukum. ya. Yang UIN Bandung saya lulus, Fakultas Hukum. Yang di Win Suska Riau? Yang di UIN Suska juga Fakultas Hukum, Hah? saya lulus. Jadi saya lulus 2. Nah, ini saya pilih. Ini kan kalau orang yang sudah lulus kan pasti ya agak-agak meninggi gitu kan. Iya, betul. Saya akhirnya Jadi Bapak milih ambil sendiri pilih ya, di Bandung. di Bandung gitu. Oke, dengar ceritanya kan. Oh, saya pinjam lagi, Pak ya. Iya, siap. Dengar dulu Siap. ceritanya Bapak juga seorang aktivis. Iya, Oh, betul. mahasiswa ya? Betul. Tapi gak usah disebutkan lah aktivis organisasi apa. Iya, Pokoknya saya organisasi, seorang iya. aktivis mahasiswa. Gitu. Iya, seorang aktivis. Oh, jadi sekarang udah tamatnya, udah Iya. sarjana. Seorang diangkat jadi seorang advokat. Iya. Perjalanannya Alhamdulillah. selama jadi advokat ini gimana, Pak? Ya dulu saya mau cerita dulu ya sedikit tentang perjalanan kuliah. Jadi kita saya. cerita-cerita Iya. ya, ngobrol santai lah kali. Jadi kawan-kawan saya ini bukan bercerita untuk menyombongkan diri, tapi Iya. ini untuk membangkitkan motivasi semangat untuk kita ya, kawan-kawan. kawan. Bagi adik-adik yang masih dalam pendidikan, Nah, betul. bisa Nah. juga dengarkan
motivasi dari Jadi Pak, saya beliau. itu sadar diri ya. Ya. Saya itu bukan orang cerdas, orang pintar, orang yang IQ tinggi. Karena saya pernah tes IQ Pak. Ternyata IQ saya itu sekitar, kalau saya tidak salah, 70 sekian. Ya. Artinya memang itu standar Pak. Standar. Cuman saya punya strategi dalam bergerak Pak. Nah di waktu kuliah juga seperti itu Pak. Selama saya kurang lebih kuliah itu 4 tahun, ya, ya jatah yang pas lah ya, nggak lebih nggak kurang 4 tahun. Dan juga selama kuliah saya alhamdulillah menjadi mahasiswa terbaik atau cum laude. Kumlat Pak. Pujian. Bapak udah lihat nilai-nilai saya ya? Iya. Kalau bisa kemarin udah lihat sendiri nilainya memang aduh luar biasa. kalau bisa dihitung B-nya cuma sekian ya. Iya iya, saya sendiri udah ngitung B-nya berapa. Jadi Terhitung jari lah, nggak sampai. Sampai. Tapi ini bukan sombong ya kawan-kawan. Iya bukan sombong. Kalau dipikir-pikir logika sih kan, seorang anak pesantren menjadi seorang advokat itu bukan hal yang biasa, Iya, tapi iya, betul. luar biasa gitu. Iya. Bagi saya begini ya Pak. Sebetulnya bagi saya itu bukan menjadi hal yang sebetulnya tidak mungkin gitu ya, seorang santri atau seorang anak yang dulunya background pendidikannya pesantren, Iya. kemudian dia berkecimpung di bagian lembaga kenegaraan atau menjadi seorang, ya kita lihat presiden kita Gus Dur, beliau adalah seorang yang nyantri gitu. Iya betul. Nah jadi saya lihat sejarah-sejarah para orang-orang besar itu juga dulu nyantri gitu, seorang anak pesantren gitu, dan backgroundnya seorang berpengetahuan yang agamanya yang luas gitu. Ya, Dan saya pun terpicu dengan hal itu, sehingga saya memutuskan untuk mengambil satu profesi yang juga memang jarang bagi saya. Ya. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, sebetulnya masih banyak gitu orang-orang yang sebetulnya backgroundnya pesantren masuk di dunia advokat. Nah berkaitan dengan saya, bagaimana caranya? Ya. Caranya saya mau bercerita tentang perjalanan saya mendapatkan karir advokat ini. Dulu di waktu saya kuliah itu jujur, dan ini juga saya terapkan dalam dunia kerja, saya konsisten dengan dua prinsip ya kan. Iya, ada prinsip. Dua prinsip dasar dalam gerak saya. Yang pertama yaitu prinsip ini lebih kepada sikap ya Pak, sikap disiplin tepat Ya, waktu, disiplin. dan yang kedua adalah sikap jujur. Ya jujur. Nah karena bagi saya gini ya Pak, dua sikap ini adalah dua sikap yang berjodoh. Wah. Nah seseorang yang tidak disiplin pasti dia tidak akan jujur Pak. Sebaliknya orang yang disiplin pasti akan jujur. Iya pasti udah jelas iya. ya. Ya ini kita contohkan ya Pak. Nah. Salah satu contohnya ini ke Bapak lah misalnya. Bapak masuk kuliah jam 8.30. Nah tiba-tiba Bapak bangun tidur jam 8.00 pas gitu ya. Ya. Nah karena baru bangun tidur ya kan, otomatis kan duduk sebentar tidak langsung bisa mandi gitu, karena mengingat 30 menit lagi lumayan gitu ya. Sehingga termakanlah dari mandi sampai bersiap-siap untuk ke kampus itu 15 menit. Ya. 15 menit lagi masih ada untuk berangkat ke kampus ya kan. Belum lagi sarapan. Dan sebagainya gitu ya. Tapi taruhlah sarapan itu bisa ditunda. Iya, betul. Ya kan karena mahasiswa itu kan jago di dalam dalam menahan laparnya gitu. Apalagi anak kos-kosan. Iya betul ya. Pasti karena kos-kosan itu kan kalau nggak sekali ya 2 kali aja makan di sana. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya 15 menit di perjalanan dan macet, Bapak tentu terlambat. Iya. Bisa datang di jam 8.40. Kalau sudah terlambat karena sebab bangun tidur terlambat, ditanya dosen, kenapa kamu terlambat? Bapak pasti beralasan, berbagai macam acara, macet, tadi macet, sarapan, bocor ban, habis minyak. Nah itu pasti alasan yang diberikan oleh mahasiswanya kan gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau tadi Bapak bangunnya jam 7.30 tidak jam 8, bukan mungkin Bapak tidak akan terlambat. Tapi sebab Bapak bangunnya jam 8 pas, masuknya 8.30, dan dibuatlah alasan-alasan berbohong untuk meyakinkan dosen, dan akhirnya tidak disiplin dan tidak jujur. Nah saya sebaliknya Pak, kalau itu diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa kebanyakan, nah saya berprinsip menanamkan 2 prinsip ini. Prinsip disiplin dan juga jujur. Nah, alhamdulillah ketika saya kan kuliah tidak lebih dari 4 tahun dan tidak kurang dari 4 tahun gitu. Nah itulah sikap itulah yang saya terapkan dalam perkuliahan saya, sehingga dosen melihat saya itu merespon saya itu dengan baik gitu.
ketika saya pun terlambat, di awal kan mereka sudah yakin ke saya. Iya, iya. Di pertengahan semester atau di akhir semester mereka tidak akan bertanya lagi kenapa Arifin terlambat. Mereka sudah yakin, oh ini Arifin terlambat karena ada sebab yang lain. Tidak bersuzon gitu. Iya, betul. Tetapi husnuzon. Ini akan berdampak nanti di akhirnya ketika di UTS atau di UAS, ujian tengah semester atau di ujian akhir semester. Dia melihat kepribadian setiap mahasiswanya. Dan dia tidak mengukur dari hasil daripada ujiannya. Tidak mengukur dari ujiannya. Jadi Dia mengukur dari sikap mahasiswanya, sikap kejujurannya. iya, iya. Ya, kalau dia mengukur murni dari hasil ujiannya, ya bagaimana orang yang tidak bisa menjawab itu gitu? Ya memang tidak bisa menjawab itu, dan tidak mungkin dosen itu menganggap mahasiswa ini bodoh kan? Iya. Sama dengan halnya dia menyindir dirinya gitu sebagai justru dosen. bagaimana dia mengajarkan kepada mahasiswa tersebut ya? Mungkin dia banyak berpikir lah. Iya. Ini mungkin karena saya tidak bisa mengajar makanya dia bodoh gitu kan? Iya. Bisa saja berpikir seperti itu. Iya, jadi sebetulnya dosen itu tidak melihat itu. Iya. Dia melihat itu lebih kepada individunya, individu mahasiswanya. Nah, sehingga saya melihat dosen saya itu pun seperti itu. Oh, gitu. Nah, alhamdulillah itulah perjalanan kuliah saya. Kemudian setelah saya lulus 4 tahun, nah saya memutuskan nih untuk melanjutkan jenjang pendidikan saya di non formal, yaitu PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Nah, ini saya jujur Pak, kenapa saya itu masuk ke berminat ke profesi advokat, bukan karena ada saudara atau keluarga atau yang lainnya gitu. Ini betul murni dari nurani sendiri gitu, dari dorongan sendiri. Bukan karena ada backing ya kan. Biasanya kalau orang masuk ke satu profesi itu melihat, wah ini keluarga saya ada yang ini nih, betul. Sehingga memudahkan nih. Saya tidak. Nah, saya murni. Saya itu PKPA-nya, pendidikannya itu di Unpad, Universitas Padjadjaran. Nah, di sana saya ikut PKPA tematik. Setelah itu saya melaksanakan ujiannya setelah pendidikan ini. Itu saya ujiannya di Pekanbaru Pak. Saya pulang ke sini, ujian di sini. Di Pekanbaru. Iya. Setelah selang 2 bulan kemudian keluarlah pengumuman dan saya dinyatakan lulus di nomor 79. Alhamdulillah. Iya kan? Ya. Di antara yang lulus itu sekitar 150-an orang yang lulus di Pekanbaru. Dari? Yang mendaftar kami itu hampir 6.200 sekian gitu Pak. Luar biasa kawan-kawan. Se-Indonesia. Jadi se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Ini sama seperti ujian UN ini, Pak. Iya, betul. Ini kami juga waktu ujian profesi advokat itu kayak membulati gitu, Pak. Membulati gitu. Kemudian disuruh buat surat gugatan, ya kan? Nah, itu yang diuji oleh mereka. Dan outsourcing seorang ujian advokat itu bukan dari Indonesia, Pak. Amerika Serikat. Outsourcingnya yang membuat soalnya. Dari Amerika Serikat? Dari Amerika Serikat. Advokat yang ada di Amerika Serikat. Nah, itu alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa lulus di sana, sehingga saya bisa menjadi seorang advokat hingga saat ini gitu. Tetapi bukan seperti yang kawan-kawan bayangkan, mungkin ya saya belum sesukses seperti apa yang kawan-kawan bayangkan. Saya ini masih merintis karir. Masih merintis karir karena usia juga. Tapi udah mulai kelihatan lah. Udah mulai kelihatan. Nah, insyaallah lah. Amin. Semakin sukses dan naik daun gitu. Amin. Karena kesuksesan itu menurut saya soal waktu. Ya, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Kapan Allah menentukan waktunya, di situ kita akan sukses. Ya, betul. Baik. Terima kasih motivasi, saran dan saran belum ya? Belum. Saran belum. Saran motivasi dari saudara Arifin Tanjung bagi penonton atau adik-adik yang masih dalam pendidikan, boleh ditiru baiknya, yang buruknya nggak usah ditiru. Ya. Ya, betul. Betul. Oke, selanjutnya saran lah untuk adik-adik yang masih dalam pendidikan. Ya, kalau dari saya sih kawan-kawan ya, sarannya nggak banyak gitu ya. Ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan gitu. Untuk kawan-kawan yang masih berpendidikan di jenjang apapun itu, baik di tingkat SMP, SMA, universitas atau seterusnya, terapkanlah 2 sikap ini, 2 prinsip sikap ini.
disiplin dan jujur. dan jujur. Insya Allah dua sikap ini akan membawa kita ke suksesan, ke pintu kesuksesan. Insya Allah. Insya Allah. Ini bagi saya karena sudah saya praktek. Mungkin Ya. mungkin juga kebanyakan orang sukses juga berpendapat seperti itu, bahkan lebih ada prinsip yang lain-lain gitu. Tapi saya hanya dua itu. Ya betul. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin sukses, bermental lah gitu ya. Jangan tidak bermental gitu. Betul. Ya, hidup itu kan pilihan. Di mana harus ada mental. Iya, kalau kita mau sukses, pilihannya gini, pilihan sukses di dunia akhirat atau ya sekalian mati aja kan. Nah, itu pilihan di hidup kita. Iya, gitu. betul. Mungkin itu saran dari saya. Iya. Terima kasih kami ucapkan pada atas kehadirannya. Sama-sama Pak. Terima kasih juga saya sudah diundang gitu ya. Iya betul. Terima kasih kehadirannya. Selanjutnya kami ucapkan kepada seluruh penonton Opung Regar, semoga kawan-kawan semua termotivasi, ambil sisi baiknya dan tinggalkan sisi buruknya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami Opung Regar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.